Ini mengumpulkan paspor. Jadi paspor dikumpulkan di sini semua di hotel ini. Besok kalau pulang di Mekah dikembalikan. Jadi nanti paspornya kembali lagi ke Mekah. Nah, sementara paspor disita di hotel Madinah sini. Jadi besok kalau sudah pulang ke Mekah baru diantar ke Mekah. Guys, ini. Masuk monggo lah. Ini 4 kasur, satu kamar 4 kasur, satu kamar 4 kasur guys. اللهم فاشهد خذ غلطي تفضل تفضل ما تخافش دي مش هيقول لك لا المهم تمام تفضل تحتاج انك تسال عن ابنك جزاك الله كل خير السلام عليكم السلام عليكم مش هتدفع يا ابني الحساب الحساب يا غالي اتفضل Buyar Sobo, Masjid Madinah. Wes ah, endi sakerang? Jalan-jalan kota Madinah guys. Ke Malaysia ya. Iya. Udah aman guys, Madinah kok enak kayak doroe. Madinah. Ya Allah lo. Lo. Ini awan banyak. Ayo, lihat ayo. Ayo, apa ini? Kontrol lagi sak kabeh iki. Ayo. Iki langsung aja gacat kan video iki. Iya. Video. Saya bersama orang Arab. Alap. Wah. Sudah mengenal ke Rodo. Mau ke Rodo. Nah ini motifnya Ustadz Abdul Salam dari Madura. Payungnya nutup. Ini payungnya nih. Payungnya mulai nutup. Nutup dengan sendirinya. Enggak dengan sendirinya, Mbak. Burung-burung gitu kan. Ya, teknologi Kota Madinah. Ya, terus
Kaya na po. Ano di Rauto. Madina Rauto. Ini ke antri. Katilang muna ng Rauto. Betul. Di posisi Raudah di Madinah. Makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam itu Kita pergi jam berapa? diintikan untuk mendapatkan syafaat. Ini. Di sini bersama untuk menunggu dan berhubung kesempatan. Wah, ini 3 hari ini. Nang Lauton di. Nang tadi lebu nang tahu antri. Dan Seperti ini kan? Iya kan? Nah, terus ini kan itu kan ke sini. Iya kan? Kan ke sini. Penguatnya itu yang ini. Ini cuma nutup tabung. Penguatnya itu ini. Ada besi yang di sini yang di dalam. Gila. Ini kan ada di luar mestinya gitu. Iya. Kalau sudah memang ada di luar. Nah, ini kuat. Tapi itu kan besi. Besi yang namanya besi. Dari itu besi. Iya ada. Dalam Masjid Nabawi. Ini dalamnya Masjid Nabawi Madinah. Di sini setengah 4 pagi, banyak yang tidur. Jadi jadwalnya sholat subuh jam 5:30, masih kurang 2 jam. Ini rak Quran ini dari emas, ini dari emas. Ini ya emas ya, emas ini emas murni ini. Payungnya mulai buka. Lampunya mati, payungnya buka, guys. हाजी रास्ता छोड़ो।
Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, di dalam peristiwa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari tempat kediaman beliau, dari rumah beliau, dari Masjid Nabawi menuju ke salah satu masjid yang dinamakan Masjid Al-Ulama ini atau Masjid Awan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di tempat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat istisqa di sini bersama para kaum muslimin, para sahabat yang ada di Madinatul Munawwarah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat istisqa di sini? Para kaum muslimin pada saat itu, para sahabat meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah berdoa kepada Allah agar dimintakan, agar disegerakan diturunkan hujan. Karena pada saat itu selama berbulan-bulan Madinah ini kekeringan, tidak dituruni hujan. Ketika itu para sahabat meminta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah agar segera diturunkan hujan. Dan satu-satunya Rasulullah SAW mengumpulkan para kaum muslimin melakukan sholat di area lapangan ini. Ini dulu adalah lapangan. Ketika keluarnya antri biar Jumatan Masjidil Haram. Ono ndukur kono ono nek. Nek piro? Apa telu? Telu. Iya. Сейчас один задвижка. मेरी गल करा Nah, ini belakang hotel guys, kayak gunung. Ini hotel belum jadi. Nah, ini ada store. Ya, hotelnya. Wah. Nah, sini burung perkutut sama bud.
Burung dara banyak sini. Ini burung perkututnya. Nah, ini burung perkutut guys. Dia tidak takut sama orang. Itu sudah biasa ya lo, sudah biasa. Biasa. Burung perkutut. Burung perkutut. Halo, ayo sini, sini, ayo sini, sini. Ini. Gurun pasir kayak gunung. إلى فيه رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. Terus. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله. آل سيدنا Muhammad. Apa kabar semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini, di pagi yang penuh dengan keindahan, kita akan bernostalgia di kota yang mulia, mendapat tilas melakukan city tour. Di pagi ini tujuan utama yaitu akan menuju ke Masjidil Quba, masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Man tatahhara fi baitihi, thumma ata Masjidil Quba, thumma yusalli rak'atain, kana ka'ajri umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya ataupun dari hotel, lalu datang ke Masjidil Quba, lalu sholat di dalamnya 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan melakukan ibadah umrah. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya para jemaah bisa melakukan sholat di Masjidil Quba. Amin. Kita berdoa semua Bapak Ibu. Sudah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sangat nikmat tidak terasa berada di kota yang mulia. Saking nikmatnya, sudah 3 hari kita singgah di tempat yang mulia ini. Tidak terasa waktu yang sangat luar biasa, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pandai mensyukuri, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu akan ditambahkan kepada kita semua. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kiri Bapak Ibu ada masjid. Halo Bapak Ibu. Halo. Sebelah kiri. Di depan Bapak Ibu. Sebelah kiri ada masjid warnanya putih, ada kubah hijau. Halo. Halo. Kelihatan Bapak Ibu? Oke. Sudah? Sudah. Ini Ibu, sebelah kiri. Warnanya putih, ada kubah hijau. Kelihatan Bapak Ibu? Oke. Ini namanya Masjid Bilal. Apa namanya? Masjid Bilal. Bisnis Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah. Halo. Sahabat Bilal bin Rabah adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditindih dengan batu yang besar, dijemur di padang pasir yang panas, tidak
tidak goyah sedikit pun iman Sayyidina Bilal, tetap mengucapkan Allahul Ahad dan menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita jauh dari kehidupan Rasulullah. Kita tidak tahu seperti apa Sayyidina Bilal, tidak seperti apa suara Sayyidina Bilal, karena kehidupan kita jauh di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara Bilal diunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memiliki suara yang sangat luar biasa, lantang, elok untuk didengar. Diunjuk oleh Rasulullah menjadi muadzin, mengumandangkan azan di setiap salat 5 waktu. Kehidupan kita jauh dari kehidupan Sayyidina Bilal. Bapak Ibu tidak tahu suara Bilal itu seperti apa. Bapak Ibu tidak usah risau, cukup mendengarkan suara saya di salat rasa itu Bapak Ibu. Halo. Halo. Halo Bapak Ibu. Halo. Ini baru pemanasan. Datang besok ini dijawab bangkit di sana. Bapak Ibu harus doa amplop. Tetapi nanti ketika kami berikan doa ini di tanah yang suci tanpa amplop. Di sebelah kiri Bapak Ibu ada lapangan. Halo. Sebelah kiri ada lapangan Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Bapak Ibu rahmatullah, itu adalah tormus sifat. Apa namanya? Tormus sifat. Turab itu artinya tanah. As-sifat yang menjadi obat. Kenapa dinamakan tormus sifat? Di dalam peperangan Rasulullah SAW balik dari peperangan bersama para muslimin, para sahabat pada saat itu. Dulu belum ada rumah sakit, belum ada dokter. Rasulullah SAW mengumpulkan para muslimin, para sahabatnya yang terkena luka di dalam peperangan, dikumpulkan di sana di tempat tadi. Rasulullah SAW mengumpulkan para muslimin dan diobati di sana memakai minum yang ada di sana. Di seketika itu diusaplah ke tempat bekas luka para sahabat. Di saat itu luka itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dinamakan termus sifat. Itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Bapak Ibu nanti ada yang jatuh sakit keluar darah, pergi ke sana mengambil dam, tidak sembuh Pak. Jadi kuman itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menampilkan hambanya menjadi hamba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang Bapak Ibu baca di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang Bapak Ibu panjatkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duyufullah wa rahman yang rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Panas. Subhanahu wa Ta'ala, seperti inilah perkampungan yang ada di kota Al-Madinatul Munawwarah, dan seperti inilah perkebunan yang ada di kota Al-Madinatul Munawwarah. Ini di depan kami ini Bapak Ibu, sebelah kiri ini adalah perkampungan yang ada di kota Madinah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti inilah perkampungan yang ada di kota Al-Madinatul Munawwarah. Jadi perkampungan di kota Arab itu semuanya rumahnya semua kota. Kenapa rumah-rumah di Arab ini kota? Karena kakak bentuknya kota. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuknya kota. Tidak ada rumah-rumah seperti ini di Indonesia. Bentuknya minimalis, kotak semua karena kakak bentuknya kota. Rumah di Arab ini luarnya sederhana, tapi dalamnya luar biasa. Ketika di Indonesia luarnya luar biasa, dalamnya sederhana. Rumah Arab ini Bapak Ibu seperti saya Bapak Ibu. Saya luarnya sederhana tapi dalamnya luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai Bapak Ibu datang ke tanah suci ini tidak ada yang memuji saya kecuali saya sendiri, memuji saya sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti inilah suasana keindahan di kota Al-Madinatul Munawwarah. Di kota Arab seperti ini Bapak Ibu. Orang Arab itu tidak seperti orang kita, tidak ada pertetanggaan, tidak saling mengenal, walaupun saling mengenal itu jarang. Jadi Bapak Ibu Allah, sebentar lagi kita akan tiba di Masjidil Quba, masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW, dan itu sebagai momen bersejarah di waktu hijrahnya Rasulullah SAW. Setelah tiba di perkampungan Quba, Rasulullah SAW disambut meriah oleh para sahabatnya dengan mengucapkan
سامي آل المختار جئنا شرفت المدينة مرحبا يا خير البدر علينا من ثنيات الوداع وتم الشكر علينا فدعا لله إذا أنت شمس أنت أنت نور فوق نور يا حبيبي يا محمد يا إمام الأنبياء طلع البدر علينا من ثنيات شكر علينا ما دعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, betapa bahagianya sahabat pada saat itu menunggu lama kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tiba selama berhari-hari berjalan kaki dari kota Mekah menuju ke perkampungan Quba ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini disambut dengan meriah. Ada sebagian sahabat menaiki pohon kurma untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari arah kejauhan, untuk melihat munculnya Rasulullah, kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian para sahabat menunggu di perkampungan Quba. Ada sebagian sahabat menunggu untuk perkampungan Quba. Setelah tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu singgah di salah satu tempat namanya Sumur Bi'ru Adan. Di sana Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah singgah di sana sebentar meminum air yang ada di sana namanya Sumur Bi'ru Adan. Sampai saat ini mengalir deras dan airnya bisa dijadikan obat. Dulu sumur tersebut tidak layak untuk diminum airnya. Setelah diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, airnya berubah menjadi tawar bersih sampai saat ini mengalir deras. Itu namanya Sumur Bi'ru Adan. Setelah Rasulullah singgah di sana, lalu Rasulullah melanjutkan yaitu ke perkampungan Quba yang sekarang dibangun dijadikan Masjidil Quba, masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa keistimewaan di sini Bapak Ibu? Seperti apa pahalanya melakukan sholat di Masjidil Quba? Umrah. Seperti melakukan ibadah umrah. Bapak Ibu tidak usah tawaf, tidak usah sa'i, tidak usah tahlul, tidak usah ambil mekot, cukup sholat 2 rakaat di sini pahalanya sama dengan melakukan ibadah umrah. Sultan Aulia Qadratul Qadir dan Allah Sa'ulina lana wala mulka. Ini dalamnya Masjid Quba. Pasar kurma. Ini namanya pasar kurma.
Saya di sana. Dapat bertuang. Pasar kurma. Kan. Lihat. Ini luarnya kebun kurma kayak pasar ini. Bawa yang PDC, Mam. Kasih, Mam. Kasih, Mam. Kasih, Mam. Kasih, Mam. Kasih, Mam. Hei. Kasih, Mam. Halal, iya halal. Halal aja tuku. berkat ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki dan juga ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu akan menuju ke wilayah peperangan Uhud. Mau ke mana Bapak Ibu? Ke wilayah peperangan Uhud dan akan melihat Jabal Uhud. Seperti apa Jabal Uhud itu? Gunung yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan gunung yang memiliki rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekeras-kerasnya batu seperti Jabal Uhud memiliki rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti kecintaannya ketika Rasulullah naik di dalam peperangan Uhud. Rasulullah naik ke atas Bukit Uhud. Bukit Uhud ini bergetar Bapak Ibu, saking bahagianya diinjak kekasih Allah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekeras-kerasnya batu seperti itu memiliki rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti kecintaannya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Apa kata Rasulullah? Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Ini gunung cinta kepada kami dan kami pun cinta kepadanya. Salah satu gunung yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari bumi, diangkat diletakkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Jabal Uhud. Apa namanya? Jabal Uhud. Jabal Uhud. Barang siapa yang sudah melihat Uhud di dunia, ketika kita menjadi ahli surga, maka akan melihat keindahan Bukit Uhud, salah satu gunung yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang naik ke atas. Ini adalah Bukit Uhud. Apa namanya? Bukit Pemanah. Di sinilah Bukit Pemanah yang diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan Uhud. Sebelah kanan ada gunung panjang Bapak Ibu, tinggi. Ini namanya Bukit Uhud atau Jabal Uhud. Apa namanya Bapak Ibu? Bukit Uhud atau Yang kecil di bawah ini bukit apa? Bukit Pemanah. Ini Jabal Uhudnya, itu Bukit Pemanahnya. Jadi perangnya bukan di atas gunung, Pak. Ya, kalau dia perangnya di atas gunung, bagaimana kudanya naik ke atas? Jadi perangnya di sana. Ini Jabal Uhudnya di sini. Rasulullah lari ke sini, diselamatkan oleh para sahabat pada saat itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh oleh Wahsy, budak daripada Hindun. Pada saat itu memiliki dendam yang sangat luar biasa karena suaminya terbunuh di peperangan Badar. Selepas itu Hindun menyuruh Wahsy, budaknya yang berhasil membunuh Sayyidina Hamzah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibelah dadanya oleh Hindun, ditarik jantungnya, ditarik hatinya, dimakan, dikunyah, dimuntahkan lagi. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa itu terjadi di sini. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekarang bisa melihat langsung wilayah peperangan Uhud ini. Halo Bapak Ibu, ayolah buka hati kita. Buka hati kita, renungi perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa.
untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita enak sekarang hanya menikmati hasilnya saja. Perjuangannya untuk Rasulullah tidak ada, untuk agama Allah juga tidak ada. Kita lahir ke dunia cuma asyhadu an la ilaha illallah. Kita tahunya Islam, menikmati salat, zakat, puasa, haji. Tidak tahu perjuangannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digiring oleh para sahabatnya ke atas bukit Uhud ini yang di sebelah kanan. Di bawah itu adalah bukit Rumat, bukit pemanah. Biar Bapak Ibu tidak salah paham, ya. Apa namanya di sana? Bukit pemanah. Yang besar kanan-kanan ini bukit Uhud. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah area peperangan Uhud yang terjadi 3 Hijriah di waktu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang rahmatillah Allah, di sini ada Abdullah bin Jahsi, Mus'ab bin Umair yang putus tangannya untuk memegang bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putus tangan kanannya, diambil dengan tangan kirinya, ditebas lagi, putus lagi, tersungkur, meninggal Abdullah bin Jahsi. Diganti oleh Mus'ab bin Umair, putus tangannya lagi untuk membela bendera Rasulullah SAW. Putus tangan kanannya, jatuh bendera ke bawah, diambil dengan tangan kiri, lepas, putus lagi, dua-duanya meninggal. Abdullah bin Jahsi, Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya perjuangan para sahabat untuk Rasulullah SAW. Meninggal banyak para sahabatnya meninggal pada saat itu, khususnya para kaum muslimin, sekitar 70 para kaum muslimin yang meninggal di dalam peperangan Uhud ini. Bapak Ibu Allah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sekarang jam 11. Gimana Bapak Ibu di sini mau turun apa gimana? Apa? Pakai? Monggo ditawarkan ke jamaah aja. Mana sih? Gimana para jemaah? Putih, Pak. Turun ke Jabal Uhud. Hanya di sini kan kirim apa itu? Salam-salam aja. Pas waktu ketiga Ya kan Bapak Ibu, kita turun di sini saja, ambil gambar di sini, jadi tidak usah ke sana, guys. Oh, iya, iya. Gambar di sini. Paham Bapak Ibu? Sudah jam 11 Bapak Ibu, sebentar lagi masuk waktu zuhur, guys. Yang penting Bapak Ibu sudah melihat bukit Uhud ini, kita ambil kenang-kenangan dulu, foto bersama di sini. Paham Bapak Ibu? Kita akan mengucapkan salam dari atas bus untuk para syuhada Uhud. Oke? Numpak pesawatnya 10 jam. Emang. Emang nang kurma mengatuk perigi. Nah, Bapak Ustadz minta mendekat orang-orang ke sebelah makam. Setelah salam-salam kita kembali. Silakan Bapak Ibu turun di sini. Yang tidak mau turun tidak apa-apa. Ya, kita ambil gambar di sini untuk kenang-kenangan di wilayah Jabal Uhud ini atau di wilayah peperangan Uhud. Ya Ustaz, kalau saya jadi kurma bau ada orang beli. Yang sing manfaatnya digapai manfaat. Ya nggak apa-apa. Jabal Uhud. Ini Jabal Uhud. Para anggota. Ini adalah penguburan para syuhada Uhud. Makam para syuhada sholihin, pembela Rasulullah.
Amin. Allah Subhanahu wa taala kita walaupun tidak berjuang tapi sedikit dulu mudah-mudahan terjadi dapat ketakwaan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya aman nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamu alayka ya hasabullah wa asad Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Allahumma ajzihim anil Islam wa ahlahu akhlahul jaza birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk ini bisa nonton perfect. Umur kabeh. Boleh untuk ini. Kalau suatu buka. Ini melaku dewi ya. Apa yang tadi? Ya itu kan udah merah tuh mana? Kayak mulai ni, Ini roti lebih kuat. oh iya pan ni. Kuning anu wit witan plus ni. Kuning anu wit plus. Nah, iya. Kena ontong mana ya?